Permohonan tersebut didasarkan atas alasan-alasan pada keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima dengan alasan saudara penuntut umum telah mengabaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan keberlakuan atau legalitas dari mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai hukum positif belum pernah dicabut sehingga dakwaan penuntut umum patut dan beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Surat dakwaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena dakwaan hanya mencantumkan perbuatan yang disangkakan tanpa mencantumkan akibatnya. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut umum telah menciptakan akibat hukum baru dalam huruf B pasal 156A KUHP, yaitu yang seharusnya berakibat tidak menganutnya agama apapun menjadi dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta. 4. Surat dakwaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut umum dalam dakwaannya tidak dapat mendefinisikan secara tegas subjek korban sebagaimana dimaksud pasal 156 KUHP dan subjek korban yang dimaksud oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kurung dakwaan alternatif kedua. 5. Romawi, tanggapan penuntut umum atas keberatan penasihat hukum. Sebelum kami memberikan pendapat atas keberatan penasihat hukum di atas, terlebih dahulu kami akan berikan pendapat atas keberatan penasihat hukum dalam beberapa hal yang diuraikan pada bagian pendahuluan. Meskipun pada bagian pendahuluan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan syarat formil dan syarat material dari surat dakwaan, namun kami tidak menanggapinya secara keseluruhan, melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja yang sifatnya meluruskan pandangan penasihat hukum yang menurut hemat kami dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan pandangan yang keliru di dalam menyikapi perkara ini sebagai berikut. 1. Persidangan terdakwa dipandang sebagai akibat tekanan massa, trial by the mob, sebagai akibat dari video pidato Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang diunggah ke media sosial oleh Buniani. Pendapat, akibat dari adanya rekaman video pidato terdakwa di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang diunggah atau upload di sebuah media sosial oleh Buniani memang menimbulkan dinamika dalam masyarakat, tetapi bukan karena tekanan massa sebagai akibat dari video yang diunggah Buniani itulah maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan ini, tetapi karena perbuatan atas pernyataan terdakwa pada saat terdakwa pidato di Kepulauan Seribu tersebut. Perkara ini sudah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, yaitu pasal 156A huruf A KUHP atau pasal 156 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, maka adanya persidangan perkara ini karena pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, bukan karena tekanan massa. 2. Proses hukum yang terlalu cepat dalam perkara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM, yaitu di luar kebiasaan dalam proses penegakan hukum. Pendapat, proses hukum dalam perkara penodaan agama atas nama terdakwa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini KUHP telah mengatur waktu penelitian berkas perkara oleh penuntut umum selama 14 hari. Waktu selama 14 hari tersebut tidak wajib dipakai seluruhnya, apalagi dalam perkara akuo. Menurut penuntut umum, berkas perkara telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan pengadilan. Selain itu, KUHP juga tidak membatasi seberapa cepat suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut. Pasal 139 KUHP, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 140 ayat 1 KUHP, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. 3. Penetapan tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok oleh pihak kepolisian adalah tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar HAM terdakwa. Pendapat, sebenarnya keberatan ini adalah domain Polri yang telah menetapkan terdakwa sebagai tersangka dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, jika menurut penasihat hukum, penetapan tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok tidak sesuai dengan prosedur, seharusnya diajukan dalam sidang pra-peradilan, bukan dalam tahap penyampaian keberatan atau eksepsi.
Oleh karena itu sangat tidak tepat jika penasihat hukum menyatakan adanya kesalahan prosedur dan pelanggaran HAM atas penetapan tersangka, penetapan terdakwa sebagai tersangka, karena sampai saat ini belum ada putusan pengadilan terhadap salah atau tidaknya penetapan tersangka, penetapan terdakwa sebagai tersangka. Selanjutnya, alasan-alasan keberatan penasihat hukum dapat kami berikan pendapat sebagai berikut. 1. Mengenai dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima dengan alasan saudara penuntut umum telah mengabaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan keberlakuan atau legalitas dari mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai hukum positif belum pernah dicabut, sehingga dakwaan penuntut umum patut dan beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat, untuk menghindari pola pikir yang keliru, maka kami akan memberikan pendapat atas keberatan penasihat hukum ini dengan mengutip secara lengkap pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai berikut. Pasal 1, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Pasal 2 ayat 1, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Garing Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Ayat 2, apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Garing Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 3, apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri Garing Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi, atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota, dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Pasal 4, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 156A, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. B, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 5, penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Dari materi Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965 dapat diketahui bahwa secara garis besar Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965 mengandung 2 delik, yaitu delik yang diatur dalam pasal 1 dan delik yang diatur dalam pasal 4, yang kemudian ketentuan dalam pasal 4 tersebut ditambahkan ke dalam KUHP sebagai pasal 156A KUHP. Dari kedua delik tersebut, penerapannya diterapkan dengan prosedur yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965 terhadap ketentuan delik yang diatur dalam pasal 1 dipersyaratkan penerapannya dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3, yaitu 1. Harus terlebih dahulu diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Garing Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. 2. Apabila mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota, dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan
dari aliran itu dapat dipidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa delik yang diatur dalam pasal 1 merupakan delik bersyarat, sedangkan prosedur penerapan terhadap pasal 4 tidak mensyaratkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PMPS/1965, sehingga pasal 4 merupakan delik yang tidak bersyarat.